Hi, hello. Welcome back to the Cultivated Podcast, where we equip all generations to become Christ ambassadors. So today's episode is a deeply rooted segment di mana kita mengambil satu pertanyaan dari saudara-saudara pendengar Cultivated Podcast dan kita akan membahas di sini. Dan hari ini yang akan menjawab pertanyaannya yang menjadi guest speaker, the ultimate person. Kita sambut saja Pastor Om Iwan Adinugroho. Pastor Om. Sorry, saya juga bingung. saya mau respectful tapi. Right, okay. Jadi, how are you, sir? Would you like to introduce yourself Very good. for like 1 minute? Because I know you're one of my friends, Dad Joseph. Ya. Daniel Joseph. Saya. Okay. Daniel, ya udahlah. Ya udah, Joseph saja hari ini. Daniel udah. Yeah. Can I introduce? No, thank you. It's been pleasure. Yeah, you guys invited me to come here. Saya punya anak 2, istri 1 gitu ya. Kita sudah di Melbourne sudah lama di gereja ini. Mungkin kamu kan panggil saya dinosaur sekali. Waduh, jangan. More than 20 years gitu ya. But it's been pleasure. This is all like rumah Tuhan lah. Saudara seiman kami juga ada di kami ada Cool Petra di daerah Western Suburb. That's about me. So yeah. Well, A father of 2 kids and a husband of 1 wife. amazing. We're here with Mr. Iwan. So, Yep. kita langsung straight aja nih Om ke questionnya. Jadi question dari listener itu salah satunya adalah seperti ini. Salah satu, berarti ada lebih dari satu. Betul. Langsung kita gabungin aja lah ya, biar tidak ada waiting lagi. Kalau Okay. Anda ngerti. Iya siap. Jadi is it inappropriate for a married couple to expect their spouse to contribute financially to support the family? Okay. And what biblical principles yang can help guide the decisions about balancing work and raising children? Okay. So it's about family nih. Jadi saya ulang pertanyaannya ya. Ya. Jadi apakah satu hal yang appropriate, yang tidak appropriate ya? Ya, tidak Kalau appropriate. salah satu pasangan yang sudah menikah mengharapkan pasangan yang lain Untuk kontribusi untuk keuangan, kontribusi dengan keuangan. untuk support keluarganya. Satu, yang kedua bicara Yang soal kedua, prinsip biblikal apa yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang tadi itu, with balancing work and raising children. terutama untuk mereka yang sudah dikaruniai anak ya. Betul. Karena beberapa pasangan mungkin belum atau tidak dikaruniai anak. Oke. Kembali kita harus tahu apa tujuan kita menikah gitu loh. Ya. Ya. Kamu sudah menikah? Saya belum menikah. In the journey ya. Belum. Prosesnya in the journey, that's what I'm saying ya. Ya, kalau kita ngerti kan pasti waktu kita menikah nggak ada berpikir bahwa saya akan mencari pasangan yang bisa membuat saya security secara financial. Pasti yang jadi pemikiran kita waktu kita bertemu dengan pasangan kita dan kita mau sama-sama punya tujuan untuk menikah, pasti dalam pikiran pertama kita lah, saya mau bahagia sama dia. Betul nggak? Ya. Ya kan? Jadi bicara soal wealth, financial is something different gitu. Right. It's a different matters kan. Yang penting gue suka sama lo suka sama gue, lo pegangan tangan sama-sama, let's fulfill our dream. Benar. Supaya kita mau bahagia. Betul nggak? Benar. Nah, tapi kemudian waktu kita menikah, muncul kan kebutuhan, needs kan. Ya, kebutuhan dasar manusia, betul kan? Artinya pekerjaan, kemudian ya rumah gitu, hal-hal basic lah ya, kamu ngerti maksudnya hal basic. Pertanyaan adalah, kalau setelah menikah, tadi kan pertanyaan, apakah inappropriate kalau kita minta pasangan kita? Bisa berarti yang sang istri minta suaminya atau suami minta istrinya kan? Untuk apa secara financial dia punya responsibility. Nah, bukankah stereotipnya kita, terutama di zaman-zaman yang kita belajar dari zaman lalu adalah seorang pria itu harus jadi breadwinner buat keluarganya, betul nggak? Ya. Pria jadi breadwinner. Ya, sementara wanita itu sepertinya tinggal di rumah. Itu stereotip masa lalu. Right. Tapi yang sekarang kita dalam kehidupan ini, yang kita tahu dalam kehidupan ini adalah tidak selalu demikian kan? Nggak ada lagi zamannya bahwa sang wanita harus di rumah, karena banyak juga kita sekarang nggak ada, bukan emansipasi juga, tapi setiap orang laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk reach the higher education. Ya. Ya kan? Artinya kamu punya satu kerinduan sebagai wanita pun, saya bisa berkarir dengan baik. Apakah itu salah secara biblical? Saya tidak melihat hal yang salah.
tunjukkan kepada saya firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang wanita nggak bisa berbisnis, berkarir gitu. Bahkan kita belajar di Alkitab seperti Lydia, si penjual kain ungu itu. Dia berbisnis, nama suaminya kita nggak tahu kan. Tapi dia sangat berkontribusi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi itu dulu bahwa nggak ada yang mengatakan bahwa si wanita harus tinggal di rumah, si pria harus jadi memang firman Tuhan juga mengajarkan bahwa sebagai seorang kepala keluarga kita harus menjadi contoh ya, seorang kepala keluarga bertanggung jawab. Efesus pasal berapa tuh? Pasal 5 ayat 36 kan dikatakan suami-suami kasih istrimu dan istri kasih suamimu. Nggak berarti bahwa in one way bahwa si istri tidak mengasihi suaminya atau suami nggak respect sama istrinya, nggak demikian firman Tuhan mengajarkan. It's reciprocal gitu kedua-duanya. Ada mengasihi, ada respect. Jadi kalau saya ditanya pertanyaan tadi, apakah saya tidak ya? Karena kita juga punya kebutuhan. Tapi sekali lagi dalam semuanya itu apa yang kita cari dalam pernikahan, apa yang jadi fokus kita dalam pernikahan. Benar. Apakah kebahagiaan itu identik dengan memiliki pekerjaan yang dengan salary sekian, income yang sekian? Apakah kebahagiaan itu identik dengan memiliki rumah setelah kita 3 tahun menikah, 5 tahun menikah? Benar-benar. Itu soalnya saya diajarin satu hal juga Om sama kedua orang tua saya. Kayak bahwa ketika kita sudah menikah dan ya semoga Tuhan mengaruniakan kita dengan anak. Hidup kita itu bukan saya dan istri lagi. Kalau misalnya satu hari saya punya istri, tapi there is part of your life juga kamu harus give to your son, to your daughter. Jadi yes we work, but there is another thing. If kalau kita dikaruniai anak, sebagian dari hidup kita banyak juga mengajari anak apa sih sebenarnya dunia ini gimana dan how do you react to this and etc. Intinya kita memasukin value kita sendiri, which is hopefully nilai kekristenan. And we understand that kayak balance bahwa tujuan pernikahan it's a lot of things. Pertama I suka you suka I, tiba-tiba lama-lama there's life and everything else. And then here comes the next part. Jadi maksudnya we need to balance our work and raising children. To the second question, what do you think the principles to help us guide that decision? Ya, menarik ya. Saya lihat bagaimana kita sudah menikah, saya dan istri sudah menikah lebih daripada 27 tahun yang lalu ya. Jadi kita mulai pernikahan ini dengan tadi kita mau bahagia ya. Tanya apa sih tujuan pernikahan? Kita mau bahagia berdua sama-sama. We want to fulfill our dreams. Ya, our dream berarti ya kita mau ngelihat orang tua kita ada rumah, ada tempat tinggal, anak-anak yang dilahirkan. Tapi kemudian waktu kita masuk dalam pernikahan mulai fokus kita distracted. Karena tanpa sadar kita punya ekspektasi. Kalau saya menikah, waktu itu saya juga bekerja, kita berdua bekerja loh ya. Karena kita belum memiliki anak, kenapa gak kita sama-sama bekerja? Di lulusan punya bachelor degree, saya punya bachelor degree juga, ya kita sama-sama bekerja dong. Ya. Nah nanti yang pertanyaan kedua itu bicara kalau kita sudah dikaruniai anak bagaimana? Nah saya bilang tadi, stereotype apalagi di masa lalu adalah seorang pria lah yang harus bekerja, kerja keras, cari duit gitu istilahnya ya. Kemudian si wanita yang akan di rumah kalau dikaruniai anak. Nah masalah yang timbul adalah yang saya mengerti nih ya, mungkin beberapa couples juga mengalami hal seperti ini adalah oke, kalau gitu urusan pendidikan dan pengajaran kepada anak itu urusan siapa? Urusan yang di rumah. As a breadwinner, your focus is just to generate income for the family. You have to work hard. And the other person is, I'm not talking about the husband jadi breadwinner atau wife-nya sang istri di rumah. Tapi zaman sekarang bisa terbalik loh. Begini mestinya, kita harus realistik ya. Banyak yang sang wanita yang Tuhan kasih kesempatan bisa punya academically bisa tinggi, dia mau kejar karir, dia punya profesi yang bagus. Sementara dia memilih seorang suami yang art, musician gitu maksud saya, yang income-nya itu tidak stable gitu. Itu bisa kan terjadi kan? Ya. Nah kalau dalam posisi seperti itu gimana? Jadi sang istri yang harus punya commit 5 days a week misalnya kerja dengan karirnya, sang pria yang tinggal di rumah. It's okay to me kalau emang dipanggil, asal mereka punya kesepakatan sebelum menikah dong. Ya kan? Tapi masalah pendidikan dan pengajaran kalau dikaruniai anak tidak bisa diberikan hanya karena kamu yang lebih sibuk mencari uang, harusnya kamu yang di rumah lebih banyak mendidik dan mengajar anak-anak. Benar nggak? Nggak, kenapa? Karena ini satu prinsip Alkitab nih. Sekarang kita bicara soal prinsip Alkitab kan.
Ya. Jadi kalau pertanyaan pertama saya jawab tadi, harusnya tidak masalah. To me is appropriate, bukan inappropriate. Tapi kata firman Tuhan juga bilang kan, 1 Timotius pasal 6, oleh karena mengejar uanglah, kekayaan, maka banyak orang jatuh dalam bermacam-macam duka. Artinya dalam pernikahan juga bisa hati-hati. Pernikahanmu, hubunganmu antara suami istri bisa jadi masalah kalau yang jadi fokus kamu adalah wealth and success. Ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit mengenai tadi biblical principle soal mendidik anak, itu ada di ini loh, bagus sekali di Efesus 6 ayat 4. Ya. Efesus 6 ayat 4 katakan gini loh. Didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa bedanya ajaran sama nasihat? Ajaran dan nasihat. Ternyata dikatakan gini, kita berpikir kalau kita ngirim anak kita ke sekolah itu pendidikan. Ya, mendidik anak-anak kan, kata mendidik dan mengajar itu dua hal berbeda. Okay. Mendidik itu lebih ke arah memberikan satu knowledge, informasi, pengetahuan, didikan, moral atau pengetahuan. Tapi mengajar itu bicara soal the life example. Okay. Life example. Jadi anak itu melihat bagaimana kalau dia berkatakan, nak jangan bohong ya. Ya kamu sebagai orang tua juga jangan berbohong. Artinya anak itu belajar dari kehidupan orang tuanya, betul? Dia ngelihat bagaimana papi maminya ada di rumah. Artinya sebagai anak Tuhan, orang Kristen kita bisa bergereja, kita bisa pergi bergereja melayani, tapi dalam kehidupan di rumah misalnya, si anak melihat bagaimana, kok ternyata gak begini di rumahnya orang tuaku. Jadi pendidikan dan pengajaran adalah kontribusi dari kedua-duanya. Tidak bisa dikatakan karena saya sudah bekerja, saya adalah the breadwinner, maka kamu yang harus di rumah tanggung jawab tentang pendidikan dan pengajaran anak-anak kita. Dan saya rasa itu tidaklah biblical principle. Yep. Karena kita katakan didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nggak dibilang untuk pria atau untuk wanita. Benar. Karena saya rasa ini sih menarik sih yang Om juga bilang. Kayak yang soalnya bukan the nuance sih. The notion bahwa ibunya yang harus memberikan di rumah yang mengajar anaknya, raise children-nya itu harus lebih banyak ibunya. Cuma I don't think it's necessarily true, and I agree with you. I think they both have to have invested equally amount of time to the children. Bukan sebuah keharusan yang harus kita checklist, tapi it's kasih kan sebenarnya. Kita harus portray the love of Christ in one of the family, being Christ ambassadors. And I think they have different roles nih. Kalau misalnya laki-laki dengan perempuan in general. Karena biasanya in general laki-laki tuh more of a thinker, logical, just more AB. Nggak juga sih sebenarnya. Saya menemukan banyak wanita-wanita yang lebih logical daripada suaminya. True. But well, it is a generalization, would you think? Yeah. So there is some parts kita nggak bilang ini benar semua, tapi maybe in general. That's why maybe the tradition back then kayak gitu. Nah, so I think maybe can you add a little bit more nih kalau misalnya orang yang do you think it comes to characteristic then, or is it just because the gender dia harus kayak gini atau harus di rumah atau kayak gini? Karena kan kita udah masukin ini karakter lagi nih yang tentang logical ini itu. Saya nggak bisa kasih sekali lagi pemisahan antara pria gimana, wanita. Memang secara general lagi kita tahu ya, pria lebih banyak logicalnya, wanita kata lebih banyak perasaan, emosinya. Tapi saya bukan karena saya hanya mikir gini. Sekali lagi kalau kita menikah tujuannya untuk bahagia. Tapi kemudian waktu kita menikah, kita mulai melihat kepada pasangan yang lain berkata bahwa kok saya waktu sudah menikah 2-3 tahun posisi saya masih begini ya. Sementara pasangan itu sudah naik jadi manajer misalnya. Okay. Kemudian kok saya masih belum punya rumah, saya masih rental ya. Dia sudah punya rumah. Lalu kita mulai membandingkan. Sehingga target kebahagiaan kita tadi untuk wealth. Dan tanpa sadar kita memaksakan bukannya diri kita untuk kerja keras. Pasangan kita pun diminta untuk tadi contribute ke masalah finansial. Ya. Yang itu harus hati-hati. Yang dibilang sama 1 Timotius 6 tadi. Oleh karena mengejar uang lah. Jadi kita lupa gitu loh. Esensi daripada Tuhan menyatukan kita dalam pernikahan. Dan lagi akibatnya apa? Kalau kita dikasih anak-anak dan suami istri terus dengan punya target untuk achieve something. Before 40 if possible we need to retire. If possible we need to have an investment properties misalnya. That's your target.
And because of the expense, suami dan istri begitu kerja keras, kemudian mereka berharap institusi pendidikan sekolah itu yang mendidik anak-anak mereka. Lalu mereka kirim anak mereka ke Sunday School di gereja dengan harapan Sunday School di gereja akan mengajar mereka tentang kekristenan. And that's the problem. Right. Itu yang Alkitabiah. Karena Alkitab katakan mendidik dan mengajar anak-anakmu kalau kau dikasih keturunan. That's your responsibility as a parents. Wow. Ya. Kita conclude nih. Asik nih kan. Jadi berarti technically it's not about is it wrong or not kalau one of them itu benar-benar expect their spouse to contribute apa enggak. Tapi it depends kayak masalahnya apakah target kita itu benar-benar duit kah, benar-benar finance aja itu akar dari banyak masalah yang tadi Efesus ya ngomongin. Kok Efesus kan? Yang tentang mana, sorry? Yang tentang kayak kalau kita mencari Timotius, benar. Jadi so it's not really the problem of the financial. Kalau kita cuma fokusnya duit itu akan menimbulkan banyak masalah. So it's more of like the second question is bagaimana kita bisa balance our work and also the raising children if we dikaruniain sama Tuhan. And it's not only one person yang raise and not only one person that's work, tapi it's kind of like a teamwork, bareng-bareng mendidik dan mengajar anak-anak. Om, ada yang mau ditambahkan ini Om? Kalau untuk bagi orang-orang ini yang mungkin orang-orang ini, saya juga tuh termasuk yang belum menikah tapi pengen mau belajar dikit sebelum masuk nih ke jenjang pernikahan gitu. Ya kembali ke esensi dari pernikahan itu apa kembali kan? Apa itu esensi dari pernikahan? Kenapa Tuhan menciptakan wanita dan pria? Tuhan ingin bahagia dengan itu, ya. Dan kalau Tuhan mau ada keturunan yang lahir dari pernikahan itu, berarti Dia punya rencana atas pernikahan itu. Jangan sampai oleh karena hal-hal yang sifatnya sementara mengejar kekayaan, apalagi kita hidup dalam dunia dengan penuh dengan comparison gitu kan, komparasi dengan hal sekeliling kita, bahwa yang namanya bahagia itu diidentikan dengan kesuksesan, kekayaan, keberhasilan. Dan saya rasa itu bukan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang the essence of marriage gitu loh. Right. Bahwa pada akhirnya semuanya itu dikatakan di Efesus juga bahwa semua ini menggambarkan antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan menggambarkan suami istri, hubungan Kristus, kasih sayang Tuhan sama kita, gerejanya. Begitulah suami istri. Jangan sampai kayak kamu waktu pacaran, ya, kamu berkasih-kasih sama istri kamu punya waktu kamu sudah menikah, janganlah sampai hilang esensi itu. Bahwa kita mau sama-sama membangun pernikahan yang bahagia, yang bukan hanya diukur dengan hanya pencapaian materialis. Kebahagiaan itu lebih daripada hal-hal material. Apalagi kalau kamu dikasih anak-anak, ingatlah punya anak itu anugerah Tuhan. Nah, saya tahu ada beberapa pasangan tidak dikarunia anak. Tapi kalau kamu dikarunia anak, jangan sampai tadi mengejar kekayaan, keberhasilan materi membuat kamu melupakan pendidikan dan pengajaran anak-anakmu. Itu aja sih. Wah, amazing. Thank you so much loh Om. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah perlu kita romantis menurut biblical? Bercanda Om, tidak. Itu saya bercanda saja karena Om ini luar biasa ini kayak wah so sweet talk gitu. Kalau wife siapa tahu kalian laki-laki ya. Kan laki-laki tiru ini Om Iwan. Okay, anyway, that's been our end of this deeply rooted segment episode. Just a little bit of kayak stuff. If you guys have pertanyaan, kalian punya questions, bisa langsung buka Instagram kami di cultivated.pods. Di situ di bawah ada link yang akan mengarahkan ke sebuah link tree, dan kalau kita buka link tree-nya, Anda akan melihat sebuah icon. Ada banyak icon dan kalian klik question mark, kalian bisa masukin pertanyaan-pertanyaan kalian supaya bisa kami lihat dan kami baca dan kami bisa feature on the next episode of Deeply Rooted. Tenang guys, when you actually write your questions, it's gotta be totally anonymous, so we don't know if it's you or your brother or even somebody else. That's right. Jadi tenang, kita bakal kaji dan kita akan hopefully feature in the next episode. I think that's been us, Cultivated Podcast. So nice to have you here once again. Pleasure. Thank you. Thank you so much. And we're just gonna close it. So see you guys next time in Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. That's it. See you next time. Bye-bye. Dadah. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati.
Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.